Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku. Dan kali ini aku mau share salah satu analisis untuk boleh mengetahui tingkat keunggulan komparatif suatu komoditas. Apakah itu? Namanya adalah RCA, Revealed Comparative Advantage. Kenapa Revealed Comparative Advantage? Karena ada beberapa, contohnya PAM ya, Policy Analysis Matrix. Yang pertama, karena RCA ini hanya menggunakan data sekunder dibandingkan dengan PAM, ya kita harus mencari data primer, berarti kita harus ke lapangan gitu. Nah, jadi kalau misalnya masih kondisinya physical distance seperti ini, RCA ini adalah salah satu alternatif untuk kita boleh terus menghasilkan karya tulis yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, dia hanya persamaan matematika sederhana dijumlahkan lalu dibandingkan. Nah, untuk teman-teman yang sudah mempelajari perdagangan internasional, yang namanya RCA itu pasti sudah sangat familiar, dan juga situs-situs web tempat mengambil data untuk data sekunder, yaitu contohnya UN Comtrade, TradeMap, yang dua itu yang akan saya kasih tunjuk di dalam video ini, dan bisa juga diambil dari WTO, dari FAO, dari USDA, kemudian juga dari Bank Indonesia atau juga dari Bank Dunia. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik membuat penelitian menggunakan data sekunder, mungkin RCA bisa dipertimbangkan. Jadi silahkan teman-teman ditonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Dan apabila ada tambahan atau komentar daripada teman-teman supaya konten ini lebih informatif dan juga lebih bermanfaat, silahkan ditulis di dalam kolom komentar. Demikian teman-teman, selamat menyaksikan sampai habis. Terima kasih. Kita akan melihat tentang RCA, Revealed Comparative Advantage. Jadi ini digunakan untuk mengukur daya saing komoditas pada perdagangan internasional. Adapun nanti yang menjadi variabelnya itu adalah kinerja ekspor. Yang ketiga ini menjadi salah satu kelemahan daripada RCA, karena RCA ini kan nggak bisa memprediksi. Dia itu hanya bisa mereveal, mengungkapkan gitu. Jadi dia itu nggak bisa memberikan informasi kepada kita apakah perdagangan itu sudah dilaksanakan optimal atau tidak. Nah, menyangkut yang tadi yang saya bilang bahwa dia tidak bisa memprediksi, sehingga dengan menggunakan RCA kita nggak akan tahu potensi suatu komoditas yang nanti dia sangat potensial untuk boleh diperdagangkan. Itu menjadi salah satu kelemahannya, dan bisa disebut juga merupakan suatu keunggulan bahwa di dalam analisis RCA ini tidak terlalu memperhatikan campur tangan pemerintah. Jadi kalau misalnya kita ingin mengukur daya saing suatu komoditas dan kita ingin melihat campur tangan pemerintah di dalamnya, maka yang kita pakai itu adalah PAM, Policy Analysis Matrix. Oke, kita lanjut. Karena di dalam RCA ini kita akan sering berbicara tentang keunggulan komparatif, maka di sini saya akan mereview sedikit tentang keunggulan komparatif. Nah, saya akan menjelaskannya dengan contoh. Misalnya di sini, Indonesia mampu memproduksi bunga melati putih sebesar 10.000 kg dan juga gula aren sebesar 30.000 kg. Dibandingkan juga dengan negara Filipina yang sama-sama juga membudidayakan bunga melati putih dan juga gula aren. Spesialnya itu dari Arenga pinnata gitu ya, jadi dari pohon aren gitu. Nah, kalau di Filipina, kalau bunga melati itu bisa misalnya memproduksi 4.000 kg, sementara kalau gula aren itu 20.000 kilogram. Jadi ini misalnya gitu ya, misalnya seperti ini, bisa jadi sih, ini hanya contoh, bisa jadi lebih banyak dari Indonesia, bisa aja lebih sedikit gitu. Nah, kita display datanya seperti ini. Jadi Indonesia itu 10.000 kg bunga melatinya, gula arennya 30.000 kg, dan di Filipina 4.000 kg gula melatinya dan 20.000 kg untuk gula arennya. Dari informasi ini, kita bisa mengatakan bahwa Indonesia memiliki keunggulan absolut karena mereka
produsen terbanyak untuk melati dan juga gula aren dibandingkan dengan Filipina. Jadi itu yang dinamakan dengan keunggulan absolut. Nah, meskipun Indonesia misalnya adalah produsen terbesar gitu ya untuk melati dan juga gula aren, itu artinya bahwa Indonesia tidak harus memproduksi keduanya gitu. Nah, melainkan harus ada spesialisasinya seperti itu ya. Kecuali kalau misalnya ingin meningkatkan volume ekspornya gitu ya. Berarti nanti akan ada hal-hal apa sih yang dikerjakan supaya kedua-duanya menjadi spesialisasinya Indonesia, kecuali seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ingin melihat di sini, ingin membandingkan gitu ya, bisa jadi Indonesia itu akan lebih untung banyak kalau hanya mengekspor melati, atau akan untung lebih banyak kalau hanya mengekspor gula aren seperti itu. Nah, caranya untuk mengetahui spesialisasinya itu seperti apa? Itu kita lihat dengan mengetahui nilai daripada opportunity cost komoditas per unit gitu. Nah, opportunity cost itu seperti apa sih sederhananya pada contoh seperti ini. Jadi tadi kalau Indonesia itu memproduksi 10.000 kg bunga melati dan Filipina itu memproduksi 4.000 kg bunga melati. Kalau gula aren, Indonesia itu memproduksi 30.000 kg dan Filipina itu memproduksi 20.000 kg. Nah, untuk melihat opportunity cost-nya itu jadi seperti ini, sederhananya seperti ini. Untuk memproduksi 1 kg bunga melati di Indonesia, maka akan mengorbankan sebanyak 3 kg gula aren gitu. Atau misalnya untuk memproduksi 1 kg bunga melati akan sama dengan biaya menghasilkan 3 kg gula aren seperti itu. Nah, sementara di Filipina untuk menghasilkan 1 kg bunga melati maka harus dikorbankan 5 kg gula aren. Seperti itu, seperti itu untuk bunga melati. Kemudian untuk gula aren itu sendiri. Kalau tadi 1 kg bunga melati mengorbankan 3 kg gula aren, maka sebaliknya untuk 1 kg gula aren maka akan mengorbankan sepertiga bunga melati. Demikian juga halnya di Filipina, untuk menghasilkan 1 kg gula aren maka akan mengorbankan 1/5 kg bunga melati. Nah, inilah semua opportunity cost-nya. Jadi dari opportunity cost ini bisa kita lihat Indonesia itu akan lebih menguntungkan jika memproduksi melati kah atau dibandingkan dengan aren. Demikian juga dengan Filipina. Nah, ini hanya untuk cara membaca angka di bawah 10 ini. Jadi, negara mana nih yang harus spesialisasi melati dan gula aren? Jadi, kalau misalnya kita lihat, untuk Indonesia, untuk memproduksi 1 kg melati akan dikorbankan 3 aren. Dibandingkan dengan melati di Filipina, untuk memproduksi 1 kg melati dikorbankan 5 kg aren. Kan lebih banyak nih aren yang dikorbankan di Filipina daripada di Indonesia. Itu artinya lebih besar biaya yang dikorbankan oleh Filipina daripada Indonesia. Sehingga untuk produsen melati itu Indonesia lebih bagus spesialisasinya melati, lebih memiliki keunggulan komparatif. Nah, sekarang kita lihat untuk arennya. Jadi kalau misalnya di Indonesia untuk menghasilkan 1 kg aren itu akan mengorbankan sepertiga melati, sekitar 0,3. Sementara kalau untuk Filipina, untuk menghasilkan 1 kg aren itu hanya mengorbankan 0,2 kg melati gitu. Jadi lebih sedikit biayanya untuk di Filipina. Nah, sehingga Filipina itu spesialisasinya itu adalah aren. Jadi lebih bagus mereka berspesialisasi di aren dan diekspor ke Indonesia dan negara lainnya. Demikian halnya misalnya dengan Indonesia, lebih bagus mereka berspesialisasi di melati untuk boleh diekspor ke Filipina. Nah, demikian review singkat untuk untuk keunggulan komparatif. Karena tadi ada ini di slide sebelumnya. Oke, kemudian kita lanjut dengan jenis dan sumber data untuk RCA. Jenis datanya adalah kuantitatif dan menggunakan data berdasarkan deret waktu, time series, misalnya dari 2010 sampai 2020. Sumber datanya itu, jenis datanya berdasarkan sumbernya itu adalah data sekunder, bisa diperoleh dari UN Comtrade, Trade Map, WTO, Bank Indonesia, Bank Dunia,
dan juga dari USDA. Bisa juga dari Kementerian Perdagangan setiap negara. Bisa seperti itu. Ada datanya. Nah, metode untuk menganalisisnya tentu saja RCA dan alat analisisnya adalah Microsoft Excel. Setelah itu kita lanjutkan dengan yang namanya rumus gitu. Jadi untuk mengetahui nilai RCA ini menggunakan rumus. Jadi sebenarnya adalah persamaan matematika biasa, tidak ribet banget. Kita lihat di sini ada XI dibagi XJ dibagi XIW dibagi XW. Itu apa sih gitu. Jadi sebenarnya beberapa rumus ada menggunakan sigma gitu ya. Tetapi di sini supaya tidak ribet banget melihat rumusnya, nanti sigmanya kita sebut dengan total ini seperti itu. Jadi kalau XI itu adalah nilai ekspor komoditas I di negara J. Kemudian XJ total nilai seluruh komoditas ekspor di negara J itu sendiri. Kemudian XIW itu adalah nilai ekspor komoditas I di seluruh dunia. Kemudian XW total nilai seluruh ekspor dunia. Supaya gampang kita buat misalnya contohnya seperti ini. Ingin mengetahui keunggulan komparatif madu di Indonesia menggunakan RCA. Berarti XI itu adalah nilai ekspor madu Indonesia tahun sekian, katakanlah tahun 2010 ke tahun 2020. Kemudian XJ itu adalah total nilai ekspor seluruh komoditas di Indonesia mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2020 juga. Jadi semua, nggak hanya nilai ekspor madu. Kemudian XIW itu adalah nilai ekspor madu seluruh dunia. Jadi ingat, ini seluruh dunia. Kemudian XW itu adalah total nilai ekspor seluruh komoditas di dunia. Gitu. Jadi bukan hanya madu. Jadi bisa dipahami pembilang ini yang di atas ini untuk negara yang bersangkutan. Kemudian penyebut ini adalah untuk seluruh dunia. Sekarang ada ketentuan untuk RCA. Jadi kan setelah kita tahu nilai daripada RCA itu selanjutnya apa? Oke, selanjutnya masuk ke sini. Jika nilai perhitungan RCA-nya lebih besar dari 1, maka komoditas tersebut memiliki keunggulan komparatif. Artinya negara itu lebih menguntungkan jika berspesialisasi pada komoditas itu. Sebaliknya, jika nilai RCA-nya itu hasilnya lebih kecil dari 1, maka komoditas tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif. Nah, itu ketentuannya. Dari situ baru nanti disusunlah penjelasannya gitu ya, supaya bisa menjadi satu penelitian. Selanjutnya, data yang akan kita gunakan untuk RCA itu apa sih? Tadi adalah kita sebut data sekunder. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana. Nah, kita mulai dari UN Comtrade. Ini nanti diketik aja seperti ini, UN Comtrade. Terus pilih ini. Nah, setelah itu kita masuk ke get data di sini. Lalu extract data. Nah, kemudian ini masih loading, oke. Nah, di sini ada bagian type of product and frequency. Jadi ada goods and services, kemudian ada frekuensinya tahunan atau bulanan. Kemudian di sini ada classification, ada HS atau harmonized system, kemudian ada SITC. Nah, ini semua adalah kode-kode yang misalnya untuk komoditas yang akan lewat dari suatu negara ke negara lain gitu. Misalnya kalau menggunakan HS, ini bisa dicari kode HS komoditas itu dari mana gitu. Contohnya tadi contoh kita adalah madu gitu ya. Kita buat aja misalnya seperti ini, kode HS untuk madu Indonesia. Untuk madu gitu ya, untuk madu. Nah, jadi kode HS-nya itu adalah 0409. Jadi kalau misalnya 4 angka di belakang ini nanti semakin detail. Jadi semakin banyak angka kode HS-nya, maka semakin spesifik produknya. Jadi misalnya kita buat dulu 0409 di dalam kode HS-nya.
kode SITC ini juga bisa nanti dilihat kode SITC-nya. Tapi kalau untuk RCA pakai HS juga sih udah bisa sih, kode HS untuk mencari angkanya. Kemudian ada juga BEC. Jadi kalau teman-teman sudah belajar perdagangan internasional, itu sudah familiar apa itu HS, apa itu SITC, kemudian apa itu juga BEC. Nah, kemudian untuk period year di sini, kalau di sini bisa kita menggunakan hanya 5 tahun gitu, hanya 5 tahun. Jadi harus kita ketik. Misalnya kita ingin melihat dari 2010 sampai ke 2020, which is itu adalah 11 tahun, berarti harus kita mengetikkan angkanya dari 10, 11, 12, 13, 14, kan 5 tahun. Nah, 2015 ke 2019 ditulis lagi, itu kan 5 tahun, lalu 2020-nya ditulis sendiri. Jadi harus hanya bisa memilih 5. Kemudian reporters-nya, misalnya kita ingin melihat ekspor di Indonesia, jadi kita tulis di sini Indonesia. Seperti ini. Lalu partnersnya, kalau Word nanti dia langsung nanti dia akumulasi dari seluruh negara. Tapi kalau kita membuat all, maka akan diberikan nanti negara mana aja yang akan dituju oleh ekspor Indonesia. Jadi di sini ada banyak pilihannya, ada import, ada ekspor, ada re-import, ada re-export. Jadi supaya nggak kita bingung, misalnya kita buat ekspor. Sini. Lalu tadi kita kan ingin mengetahui ekspor madu Indonesia ke seluruh negara tujuan ekspor. Tadi kode HS-nya adalah 0409. Nah, 0409 ini adalah honey neutral, kemudian ini juga honey neutral sama. Jadi lebih bagus menggunakan yang lebih banyak angkanya supaya lebih detail. Misalnya seperti ini. Ini tahunnya tadi kita belum ganti. Misalnya kita ingin mengetahui dari tahun 2016 sampai 2020. Jadi 5 tahun aja. Misalnya 2016, 2017, 2018, 2019, lalu 2020. Nah, ini sudah dapat. Jadi ini nanti adalah ekspor madu Indonesia ke seluruh negara di dunia. Oke, kemudian masuk ke step yang keempat, yaitu get data. Kita tunggu loading. Oke, jadi ini sudah di preview hasilnya, ada 59 record mulai dari 2016 sampai 2020. Nah, di sini supaya bisa lihat langsung satu halaman aja semua, ini kita buat aja, dia kan 59 berarti kalau 100 sudah nanti mereka jadi satu halaman. Nah, jadi inilah data ekspor madu Indonesia selama tahun 2016 sampai 2019. Nah, untuk rumus yang kita pakai kan nilai gitu ya. Yang kita pakai itu bukan quantity, jadi nilainya yaitu trade value. Jadi kalau kita lihat, kalau di dunia nilai ekspor madu itu sebesar 505.026 US dollar. Kemudian pada tahun 2017, misalnya kita lihat di sini pada tahun 2017 senilai 1.730.019 US dollar. Kemudian pada tahun 2018 adalah senilai 909 US dollar, dia turun. Kemudian pada tahun 2019 jadi fluktuatif. Nah, itu di dunia. Jadi kalau kita ingin melihat kemana aja sih, ke negara mana aja sih kita mengekspor madu gitu ya, berarti kita lihat aja. Ada ke Australia, ada ke Bangladesh, ada ke Brunei Darussalam, ada ke China, kemudian ada ke Vietnam gitu pada tahun 2016. Jadi sangat banyak sih sebenarnya negara tujuan ekspor madu Indonesia. Nah, ini kan kita kan masih ingin mencari nilai RCA-nya, berarti pastinya ini semua butuh hitung-hitungannya kita gitu ya. Jadi ini kita pindahkan
ke Excel. Ini pindahkan ke Excel. Bisa di copy dari sini atau bisa juga di download CSV gitu ya. Bisa di download dari sini, tapi nanti repot lagi untuk mengubah tampilannya, karena CSV kan nanti dia itu berupa teks nanti dia kalau di Excel biasa. Tetapi ada beberapa komputer Excelnya yang sudah langsung bisa membaca data CSV-nya. Jadi misalnya ini sudah saya copy, terus saya pindahkan ke sini. Nah, inilah data 2016 sampai 2019 gitu ya. Yang kita pakai itu nanti adalah yang Word. Jadi yang ke seluruh dunia dulu untuk rumus yang pertama. Nah, kemudian setelah dari sini, setelah sudah tahu cara mengambil datanya, lalu kita masukkan ke rumus. Oke, rumusnya tadi apa? Rumusnya tadi adalah nilai ekspor madu Indonesia dibagi nilai ekspor nilai ekspor seluruh komoditas Indonesia dibagi dengan nilai ekspor madu dunia dibagi dengan total ekspor seluruh komoditas di dunia. Seperti itu. Jadi berarti yang kita butuhkan itu adalah yang pertama nilai ekspor madu Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah nilai ekspor seluruh komoditas Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah nilai ekspor madu dunia. Kemudian yang keempat adalah nilai ekspor seluruh komoditas di dunia. Nah, sekarang kita ingin mencari yang nomor satu ini. Kita buat aja misalnya di sini 1 gitu ya, yaitu nilai ekspor madu Indonesia. Berarti misalnya dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Jadi kita nggak perlu kan misalnya melihat ke negara mana aja, langsung aja totalnya ke seluruh dunia berapa sih gitu. Ini lalu get the data. Nah, ini dia tahun 2016 dan 2017. Dia hanya ada 4 karena tadi 2016 sampai 2019, 2020 itu artinya 2020 kita nggak ada ekspor madu, nggak ada atau belum di update gitu ya. Nah, jadi kita pindahkan ke sini. Jadi kan yang dibilang adalah nilai totalnya, berarti ini kita sigmakan dulu. Hasilnya, ini kenapa seperti ini hasilnya 0? Karena ini pasti angkanya pengaturan dari webnya itu tidak bagus di Excel saya, tapi beberapa Excel mungkin akan lebih bagus gitu ya. Jadi ini yang mau saya ubah dulu jadi number. Kalau misalnya nggak bisa, nanti saya akan buatnya menggunakan Microsoft Word. Nah, tetap nggak bisa juga gitu ya. Jadi kalau diedit satu-satu akan sangat makan waktu, maka saya akan membuatnya seperti ini. Saya akan menghilangkan simbol dolarnya dan juga komanya. Jadi misalnya di sini, jadi saya akan menghilangkan dolarnya dulu supaya nanti bisa saya kerjakan. Lalu ini akan saya replace with nothing, jadi supaya hilang. Oke, sudah. Kemudian komanya juga saya buang. Oke.
Lalu saya close. Kemudian ini saya copy lagi ke Excel tadi. Jadi ini angkanya sudah bisa pasti diubah gitu ya. Ini saya ganti. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini, 42087, berarti ada sekitar 4 juta sekian gitu ya. Ingat, tetap US dollar. Nah, sekarang ini adalah nilai ekspor madu di Indonesia. Sekarang kita lihat nilai ekspor seluruh komoditas Indonesia. Berarti kita ingin melihat nilai ekspor seluruh komoditas Indonesia. Kita buat yang kedua, caranya seperti apa? Tinggal mengganti kode HS-nya tadi, Indonesia ke Word gitu ya. Nah, kalau di sini buat aja nilai seluruh ekspor Indonesia. Jadi bukan lagi hanya madu. Jadi tinggal buat all di sini. Total. Nih, dah. Kemudian, jadi ini yang kita cari. Lalu get data. Nah, sama di sini juga. Tadi ada di sini di perhitungannya, kita copy di sini. Kemudian ini sudah pastilah sama kasusnya dengan yang tadi. Jadi saya harus pindahkan dulu ke Microsoft Word seperti yang tadi supaya nilainya bisa keluar. Terus di sini kita buat US dollar, terus replace all. Oke, kemudian komanya juga kita hilangin. Oke, nah di copy, kita masukkan ke tadi sini. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini, 661 sekian gitu, sekitar 6 juta juga gitu ya. Nah, jadi dinumberkan. Terus yang ketiga, nilai ekspor madu dunia. Nah, kalau ini saya mengambilnya dari trade map. Jadi teman-teman, data di UN Comtrade dan juga di trade map itu sama kok gitu. Nah, kenapa saya nggak mengambilnya dari sini? Sebenarnya bisa sih gitu ya, tetapi ini akan diubah gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat ekspor dunia, di sini nggak ada bagiannya dunia gitu, nggak ada. Jadi kalau misalnya dari sini kita ingin melihat dari seluruh dunia, dari seluruh negara ke dunia, ekspor dunia gitu ya, berarti ini harus kalau posisi word-nya di sini berarti ini harus diubah jadi import. Nah, itu akan sangat lama teman-teman, dan UN Comtrade ini tidak bisa membaca data, bukan tidak bisa ya, akan bisa membaca datanya karena sangat besar. Jadi kita harus membuatnya per tahun, yaitu mulai dari 2016, 17, 18, 19 sampai 20, dan itu sangat lama. Akhirnya akan lebih bagus kalau kita menggunakan daripada trade map nantinya untuk boleh mengambil nilai ekspor madu dari dunia ke seluruh negara gitu. Jadi caranya seperti apa? Di sini aja diketikkan trade mapnya. Ini udah langsung terbuka karena saya baru melihat data dari trade map. Ini masuk ke bagian di sini. Nah, ini saya sudah langsung login. Nanti teman-teman bisa login manual seperti biasa, seperti bikin akun pada umumnya. Nah, kita kan ingin melihat ekspor dunia, ekspor madu dunia. Jadi, di sini ada dua pilihannya, ada import dan juga ada ekspor. Saya pilih ekspor aja.
Kemudian di sini ada service, di sini ada produk. Kalau kita kan produk bukan service gitu. Jadi karena kita ingin hanya melihat single aja, jadi tadi kita ketikkan aja kodenya, kode HS 0409. Ditunggu aja loadingnya. Ini ada langsung 04090000, itu khusus untuk natural honey. Kalau ini tidak perlu diisi, nanti akan diisi lagi kalau misalnya kita sudah klik ini semua. Kita ingin melihat data tahun 2016 sampai 2020, jadi kita pakai yearly time series seperti ini. Di sini banyak informasi yang teman-teman bisa baca, kalau tertarik bisa mempelajarinya. Ini kita hanya ingin mengambil data untuk keperluan perhitungan RCA. Jadi di trade map ini dia menggunakan kode HS, Harmonized System. Ini kok jadi kembali, kita ulang. Kita ingin ekspor, kemudian 0409 pakai natural honey, lalu yearly times. Nah, jadi ini kan ekspor dunia, berarti ini aja yang kita pakai, nggak usah kita lihat setiap negara ini gitu. Jadi kita copy ini, export value in 2020 belum ada. Ini kita pindahkan ke Excel tadi, ke sini. Oke, jadi ini data kita ada 16, 17, 18, 19, sampai 20. Jadi yang dibutuhkan kan sumnya. Yaudah, kita sum dulu totalnya gitu ya. Ini sama kasusnya dengan yang tadi. Ini saya akan perbaiki dulu. Ini Excel saya, belum tentu juga Excel teman-teman seperti itu. Saya replace, terus saya pindahkan lagi ke Excel yang tadi. Ke sini tadi mulai dari 2016. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian yang keempat itu adalah nilai ekspor seluruh dunia. Jadi kita buat di sini 4. Kita masuk ke trade map-nya juga. Nah, di sini produknya kita ganti total di sini, kemudian all, kemudian yearly times gitu ya. Nah, dia udah loading sendiri dia. Jadi total atau all products yearly times, ini jumlahnya segini. Terus ini kita copy sampai tahun 2020. Terus kita pindahkan ke Excel ini. Nah, ini kita sum dulu. Terus ini sudah pastilah kasusnya seperti yang tadi. Ini akan saya perbaiki. Nanti kalau misalnya teman-teman ada tahu cara cepatnya gimana di dalam memperbaikinya pakai Excel, tolong sekali di info di kolom komentar. Kalau misalnya ada channelnya juga menjelaskan hal tersebut, tolong disertakan
linknya supaya saya mempelajarinya dari situ. Kemudian replace all. Nah, ini kita masukkan lagi ke Excel tadi. Oke, jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi nomor 1 sudah ketemu, nomor 2 sudah ketemu, nomor 3 sudah ketemu gitu ya. Oh, ini tadi belum ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke, nomor 1 kita jumlahkan dulu ya. Nah, 42 sekian gitu ya. Terus ini segini, ini segini, ini segini. Oke, sekarang kita menghitung RCA-nya. Berarti RCA-nya sama dengan buka kurung. Oh, ini kita pindah dulu ya ke pinggir sini. Kita hapus dulu. Jadi sama dengan tadi nilai ekspor melati Indonesia dibagi nilai dibagi nilai ekspor seluruh komoditas Indonesia, lalu ditutup kurung dibagi buka kurung lagi nilai ekspor madu dunia. Oke. Dibagi nilai ekspor seluruh dunia. Enter. Nah, jadi hasilnya adalah 0,051. Berarti ini artinya 0,051 RCA sama dengan 0,051, yaitu RCA lebih kecil dari 1. Artinya madu alami Indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif. Nah, seperti itu. Jadi sudah tahu nilai keunggulan komparatif madu di Indonesia itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ada tapi ada pasarnya gitu ya. Tapi kurang berdaya saing. Berarti itu akan menjadi penelitian selanjutnya bagaimana supaya madu Indonesia itu memiliki daya saing. Jadi nanti mungkin penelitian selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing madu Indonesia. Apakah itu nanti mungkin ditelusuri gitu, kualitasnya seperti apa. Nah, untuk mengetahui kenapa misalnya nilainya kecil seperti ini, itu bisa dilihat reviewnya dari misalnya kantor perdagangan Indonesia, bagaimana sih madunya sekarang, atau misalnya dari FAO, bagaimana sih madu Indonesia sekarang, seperti itu. Jadi untuk membahasnya juga harus berdasarkan temuan-temuan atau keadaan-keadaan yang sudah diteliti sebelumnya. Oke, jadi seperti itu untuk RCA. Tadi sudah tahu kegunaannya apa, kemudian juga ketentuannya apa, bagaimana